Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mazhazairin dengan NIM F1E 222050 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2022 dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya. Saya menjelaskannya sedikit seperti ini karena terkendala tadi di kampus. Saya akan menjelaskannya seperti ini, yaitu presentasi saya yang berjudul Asosiasi Profesi Teknisi dan Engineering di Indonesia atau APTEI. Adapun latar belakang dari APTEI, perkembangan pesat dalam bidang teknologi dan industri di Indonesia menuntut tersedianya tenaga teknis dan engineering yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tetapi juga profesional dan beretika. Tantangan globalisasi, revolusi industri 4.0, serta integrasi digital dalam berbagai sektor kerja menuntut adanya standarisasi dan pembinaan profesi teknis dan lebih sistematis. Sayangnya, selama ini peran teknisi dan engineering seringkali belum mendapatkan pengakuan yang layak di masyarakat maupun dunia kerja. Minimnya wadah resmi yang menaungi profesi ini menyebabkan kesenjangan kompetensi, rendahnya kesejahteraan, serta kurangnya advokasi atas hak tenaga teknik di lapangan. Adapun dari pengertian APTI terdapat dua, yaitu APTI Asosiasi Profesi Teknisi dan Engineering Indonesia. Organisasi ini berprofesi bagi teknis dan engineering dari berbagai bidang teknik di Indonesia. Yang kedua, fokus. Dalam fokus, kita harus berprofesionalisme, kompetensi, integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan advokasi. Ada tujuan APTI. Tujuan dalam APTI ini terdapat 7. Yang pertama itu meningkatkan profesionalisme teknis dan engineering, standarisasi kompetensi teknis dan etika profesi. Yang ketiga, pendidikan dan sertifikasi melalui pelatihan atau workshop. Yang keempat, perlindungan profesi teknis dan engineering. Yang kelima, pengakuan profesi di masyarakat dan industri. Yang keenam, kemitraan strategis dengan pemerintahan, industri, dan pendidikan. Adapun yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam APTI ini terdapat fungsi. Dalam fungsi APTI ini yaitu ada 3. Yang pertama, menetapkan standar kompetensi dan etika. Yang kedua, memberikan pelatihan dan sertifikasi dan menjadi mitra strategis pengembangan SDM teknik. Yang ketiga, mendorong kesejahteraan dan pengakuan profesi. Dalam APTI ini kita akan mendapatkan kode etik. Dalam kode etik terdapat 5 kode etik APTI, yaitu yang pertama, profesi. Dalam profesi kita harus menjaga kehormatan, integritas, dan nama baik profesi. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat sangat penting mengutamakan keselamatan publik dan kejujuran informasi. Yang ketiga, klien atau atasan. Klien atau atasan, kita harus menjaga kerahasiaan dan profesionalisme kerja. Yang keempat, ada rekan sejawat. Rekan sejawat kita harus menghormati dan bekerjasama secara etis. Yang kelima, ada ilmu dan teknologi. Dalam ilmu dan teknologi kita harus belajar dan tidak menyalahgunakan ilmu tersebut. Profesi yang dapat bergabung di APTI ini yaitu proyek IoT untuk monitoring suhu dan gas, membutuhkan teknisi listrik, elektronika, instrumentasi, jaringan komputer, telekomunikasi, serta engineering mudah. APTI memfasilitas kolaborasi antar profesi untuk pengembangan solusi teknis yang aplikatif dan inovatif. Dalam Field Service Engineering atau FSE, sering juga disebut dengan FSE, adalah teknisi lapangan yang menangani instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan langsung. Dibutuhkan di berbagai sektor seperti manufaktur, energi, IoT, dan kesehatan. Jalur sertifikasi FSE terdapat 3, yaitu yang pertama, dasar atau MVRT level. Untuk dalam dasar, lulusan SMK atau D3 atau fresh graduate dengan sertifikasi BNSP level 2-3. Yang kedua, menengah.
atau intermediate untuk teknisi pengalaman 2-5 tahun, sertifikasi BNSP level 4 CMRT dan vendor CSMS Cisco. Yang ketiga, lanjutan advance untuk phase senior atau supervisor, sertifikasi level 5 TSM SEDA atau sertifikat internasional seperti CCST. Baiklah, dari PTI ini dapat saya simpulkan yaitu PTI hadir sebagai wadah penting bagi para teknisi dan engineering di Indonesia untuk mengembangkan diri secara profesional, kompeten, dan beretika. Dengan menyediakan pelatihan, sertifikasi, serta advokasi, PTI berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknik agar mampu bersaing secara nasional maupun global. PTI juga berkomitmen menjaga integritas profesi dengan menetapkan standar etika yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Kode etik yang ditetapkan PTI menjadi landasan moral dalam menjalankan profesi teknisi maupun engineering. Etika ini mencakup tanggung jawab terhadap profesi itu sendiri, masyarakat, klien atau atasan, rekan sejawat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya etika profesi ini, diharapkan anggota PTI dapat berperilaku profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kerjanya. PTI juga mendorong kolaborasi lintas profesi teknis seperti dalam pengembangan sistem berbasis Internet of Things atau IoT. Keterlibatan berbagai profesi teknis, mulai dari listrik, elektronika, jaringan, hingga teknologi informasi, akan membuktikan bahwa kerjasama lintas disiplin sangat penting untuk menciptakan solusi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu profesi penting yang difasilitas oleh PTI ini adalah Field Service Engineering atau FSE, yang memiliki peran vital dalam instalasi dan perawatan di lapangan. PTI mendukung pengembangan karier FSE melalui jalur sertifikasi yang terstruktur dari tingkat dasar hingga lanjutan, serta melalui kerjasama dengan lembaga sertifikasi dan industri. Dengan demikian, PTI berkontribusi nyata dalam membentuk tenaga kerja teknik yang profesional, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjawab tantangan zaman. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang paham dan kurang jelas, bisa lihat dari PPT saya. Mohon maaf jika saya ada kata yang salah dan yang tidak sopan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.